Kalau bukan takwil ya tafwid, kalau bukan tafwid ya takwil. Kalau kira-kira orang itu terjerumus dalam tajsim, menjasmanikan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk, ada baiknya disampaikan riwayat-riwayat takwil. Tapi kalau masyarakat itu aman dari menyerupakan Allah dengan makhluk dan aman bahwa Allah itu menyerupai makhluk atau bertempat, maka sebaiknya tafwid, kata ulama itu. Apa yang layak untuk Allah, tafwid. Kita imani lafadznya saja, maknanya kita kembalikan kepada Allah. Ini bahaya. Tafwid itu bahaya. Kalau kita buka pintunya tafwid, banyak orang kufur dari kaum muslimin. Hari ini mereka mengatakan kami beriman ayat tentang sifat, semuanya kami imani, tapi maknanya saya kembalikan kepada Allah. Datang Ibnu Sina dan golongan-golongan yang sama dengan Ibnu Sina, Karamitah, Syiah Batiniyah, mengatakan kami mengimani lafaz-lafaz ayat dan hadis berkaitan tentang hari akhirat, tentang kebangkitan, tentang mizan timbangan Allah, tentang hisab. Itu lafaznya kami imani, tapi maknanya kami kembalikan kepada Allah. Akhirnya tidak beriman kepada hari akhir. Ini terjadi, bukan sesuatu kekhawatiran yang tidak terjadi. Datang orang zanadiqah, orang-orang zindik. Salat, perintah salat kami imani lafaznya, tapi makna salat kami tidak yakin kalau salat itu seperti yang kalian lakukan. Akhirnya tidak salat. Terjadi. Ini bukan cuma praduga-praduga yang kita khawatirkan, tapi ini faktanya terjadi. Az-Zanadiqat mengatakan kami cuma beriman dengan lafaznya, tapi kami tidak beriman dengan maknanya. Kalau ini kita biarkan pembahasan tafsir ini, yang terjadi apa? Rupanya seluruh Al-Quran bisa diimani lafaznya dan tidak diimani maknanya. Hilangnya tadabbur Al-Quran. Bagaimana kita tadabbur Al-Quran? Allah memerintahkan kita tadabbur Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dalam ayat yang lain Ibnu Taimiyah mengatakan Allah mengancam kita ketika membaca Al-Quran seperti orang summun bu'mun umyun fahun, tuli, bisu, buta semuanya, tidak bisa mengambil hikmah dari Al-Quran. Allah ancam orang seperti itu kalau baca Al-Quran. Bagaimana kita tadabbur Al-Quran kalau yang tahu maknanya cuma Allah? Kita baca ayatnya ini, yang tahu cuma Allah. Apa yang kita tadabburi? Berkaitan dengan zatnya Allah. Allah yang semua kita ingin tahu bagaimana Allah, yang semua kita ingin tahu tentang Allah, tapi rupanya ayat yang bercerita tentang Allah semuanya teka-teki, tidak diketahui maknanya. Ini tidak tahu maknanya. Sudah berkaitan dengan Allah, ini tidak tahu maknanya. Kalau berkaitan dengan makhluk semuanya maknanya jelas, tapi berkaitan dengan yang paling kita cari tahu, maknanya tidak jelas. Yang lebih parahnya lagi, mereka mengatakan maknanya tidak jelas. Kalau kita tetapkan maknanya seperti zahirnya, maka anda menjadi musyabbihah dan menjadi mujassimah. Apa tasbih dan tajassim? Ini sudah pernah kita jelaskan. Itu salah satu jalan menuju kekufuran. Sekarang kita beriman dengan makna yang Allah tuturkan membawa kepada kekufuran, tapi baginda Rasul tidak pernah menegur. Baginda Rasul tidak pernah memberikan wanti-wantian kepada kita. Ini bagaimana mungkin? Tidak pernah baginda Rasul negur. Kalau sekiranya seperti yang mereka katakan, kalau kalian mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, maka kalian sudah menjadikan Allah seperti makhluk, tentunya akan datang penjelasan dari baginda Rasul. Istiwa itu bukan istiwa yang zahirnya. Datang penjelasan dari para sahabat. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah mendapatkan penjelasan dari mereka. Artinya apa? Mereka membawa ayat-ayat dan hadis ini sesuai dengan zahirnya. Beriman sesuai dengan zahirnya. Dan tidak perlu bertanya al-kaifiyah, tentang kaifiatnya mereka limpahkan kepada Allah. Ini firqah yang pertama, bahaya tafwid. Ditambah lagi tafwid itu tajhilus salam. Kalau kita mengatakan ini tidak tahu maknanya, artinya Rasulullah juga tidak tahu maknanya, para sahabat juga tidak tahu maknanya, a'immah yang saleh, yang alim, semuanya tidak tahu maknanya. Ini tajhilus salam. Maka Syekh Abdul Muhsin Ibn Badr mengatakan kalau kita bermadhab tafwid, setidaknya ada 3 kesalahan yang kita lakukan. Kita mengatakan madhab tafwid itu madhabnya salaf, madhabnya para ulama terdahulu. Ini yang pertama, kita sudah melakukan pembodohan terhadap diri sendiri karena tidak tahu madhabnya salaf. Yang kedua, tajhilu salaf, kita sudah membodohkan generasi salaf. Kita mengatakan mereka tidak tahu. Seolah-olah mereka itu wa minhum ummiyun. Di antara mereka orang-orang ummiyun dalam surat
surah Ali Imran, dan antara wa minhum ummiyun, tidak mengetahui dari kitab illa amaniyah, yang tidak mereka ketahui dari kitab kecuali cuma huruf-hurufnya saja. Artinya mereka tidak mengetahui maknanya. Kita sudah mengatakan secara tidak langsung generasi terbaik umat ini mereka itu orang-orang ummi yang tidak bisa memahami dan tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Ditambah lagi beliau mengatakan yang ketiga, al-kadhbu alaihim, kita sudah berdusta terhadap generasi salaf. Perhatikan di dalam kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i. Nanti ada pertanyaan yang lain kepada Ibnu Taimiyah khusus tentang apa pandangan Imam Syafi'i. Dalam kitab Ar-Risalah di muqaddimah Imam Syafi'i mengatakan nusbitu ma asbatallah li nafsihi wa rasul. Kami tetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan juga ditetapkan oleh Rasulnya. Kami tetapkan. Bahkan dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan khilafatu Abu Bakar haqqun. Khilafahnya Abu Bakar itu benar dan pasti. Itu pasti benar. Khilafah Abu Bakar benar. Wa dzalika qada Allah inda arsy. Dan itu merupakan ketetapan Allah di atas arsy-Nya. Beliau menetapkan istiwa dan menetapkan Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Itu pandangan yang pertama, tafwid. Tidak ada cara yang selamat kecuali tafwid. Kita katakan maknanya cuma Allah yang tahu, kita imani aja lafaznya. Jadi tidak perlu jatuh ke sini, tidak perlu jatuh ke sana, kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan kita tidak terjatuh ke dalamnya. Cuma imani saja lafaznya. Ini tafwid. Bahaya seperti yang kita sebutkan tadi, ada 5 bahaya dari tafwid.